Jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Warga Dusun Karangjati, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu berbondong-bondong ke Balai Desa Karangpakis menuntut untuk Kadus Iksanuddin diberhentikan dari jabatannya. Kami tetap mengikuti dan mematuhi dengan adanya aturan dan undang-undang yang memang harus dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Sehingga dikala ada apapun yang berkaitan dengan kebirokrasian setelah dari warga masyarakat tersebut mengadukan, dengan adanya hal tersebut akhirnya pemerintah desa itu berjalan melalui pertemuan hari ini, klarifikasi dan yang lain, sehingga untuk memunculkan bentuk tegurannya kepada Pak Kadus yang bersangkutan, dalam arti karena sekarang adalah Kadus 5 otomatis Pak Kadus Iksanuddin. Sehingga teguran ini sebagai tahap awal yang mungkin bisa untuk menjalani tahap yang untuk berikutnya, baik secara cepat maupun secara istilahnya tahapan. Karena dalam teguran ini dari 5 yang memang harus diperhatikan dan memang harus dilaksanakan oleh beliau Bapak Kadus Iksanuddin, dikala mengabaikan teguran tersebut otomatis kita akan menginjak ke SP1 maupun SP2 dan SP3 termasuk pemberhentian. Nah itu, maka inilah tahapan-tahapan yang memang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa kita ini. Saya mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu dan warga masyarakat Karangjati, jelas saya sendiri mungkin dalam perasaan panjenengan telah menggebu-gebu ini dan itu mungkin sama. Maka dengan hal ini kami pun tidak ingin ada sesuatu yang kemungkinan setelah kita ajukan dengan SK pemberhentian Kadus tersebut ternyata itu mental. Nuseuna Bapak Ibu, perlu diketahui lah, dengan pengajuan SK kepala desa pemberhentian seorang Kadus, yaitu Kadus 5, ternyata mental atau tertolak, otomatis akan kembali kepada kita sekalian. Maka tahapan demi tahapan yang memang harus dilaksanakan oleh pemerintahan desa tetap saya melaksanakan. Ya mudah-mudahan dengan hal inilah yang saya mohon dengan hormat terutama kepada Bapak Kadus, mudah-mudahan bisa merubah sikap. Mudah-mudahan itu. Nah, maka dengan ini harapan dari saya di pemerintah desa untuk waktu sekarang saya mohon dengan hormat kondusifkan wilayah di wilayah panjenengan dari RT 3 dan RT 4 dikondusifkan terlebih dahulu agar tidak timbul wacana-wacana yang tidak kita inginkan bersama. Ngaten niku nggih Pak nggih. Terima kasih. Untuk peringatan pada tahun 2002 waktu kita pengajuan itu sudah diingatkan, waktu itu almarhum Bapak Marta Sukimin diperingatkan ketika baru menjabat sebagai Kadus. Itu sudah peringatan Pak, dari tahun berapa itu sampai sekarang si Ajeng malah tambah nemen. Kami tidak mau untuk peringatan, sudah diperingatkan dari tahun 2002 sampai 2021 harap rong tahun boh. Terima kasih dengan wawasan masukan panjenengan, sepengetahuan panjenengan. Kadus 5 pernah diajukan karena satu perjalanan yang memang tidak bisa diterima oleh warga masyarakat berkaitan apa bu saya tidak tahu di sana, sehingga warga masyarakat mengajukan di pemerintahan desa pada zaman almarhum Mbah Marta Sukimin. Namun demikian Bapak Ibu yang perlu disadari bersama, setelah saya cross check Bapak Ibu, saya cross check di pemerintahan desa dengan berkas-berkas pengaduan panjenengan pada tahun itu Bapak Ibu, itu memang tidak ditemukan. Itulah hebatnya dia. Makanya kami di pemerintahan desa itu memang merasa kesulitan. Nah sehingga baru ini saya menjabat di pemerintahan desa ini menerima aduan dari panjenengan seperti itu baru ini, sehingga tetap akan saya laksanakan dan akan saya tindak lanjuti sesuai dengan permohonanipun panjenengan sedaya niku Pak nggih. Niku wontenipun kados ngaten kula mboten mengada-ngada dan mengayawar, tidak. Itu memang adanya seperti itu.
Nah, dokumen-dokumen yang untuk memperkuat cara penyampaian saya kepada yang bersangkutan pada waktu itu, setelah saya klarifikasi, ini memang tidak ditemukan. Nah itu bukan saya yang melindungi, tidak. Siapapun perangkat desa yang memang merasa tidak sesuai, apa kinerjanya mungkin melanggar aturan dan yang lain-lain, apabila warga masyarakat mengadukan otomatis akan saya terima dan saya tindak lanjuti. Seperti itu. Tidak pandang bulu tawa pilih kasih, enggak. Karena ini aturan yang harus dilaksanakan oleh kita sekalian. Maka dengan hal tersebutlah saya mohon dengan hormat dan mohon maaf Bapak Ibu, memang adanya seperti itu ya, mohonlah kesabarannya dan ketabahannya. Ya mudah-mudahan dengan hasil inilah nanti dari kita sekalian yang ada di pemerintahan desa maupun panjenengan yang ada dalam kemasyarakatan di wilayah Grubul Kedungsari ini nanti bisa ada kerjasamanya yang baik. Akhirnya semuanya perjalanan yang ditempuh oleh panjenengan akan ada keberhasilannya. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa diterima? Jadi begini Pak, orang di suatu wilayah kepala dusun sudah tidak diterima oleh warganya, apalagi sudah memberikan poin-poin yang negatif sampai keluar desa Pak, masih dipertahankan atas nama perangkat desa lah gitu Pak. Waduh, ngisi-ngisinya banget. Jadi dari kami Pak benar-benar Pak mohon kepada Bapak Camat dan Bapak Kades untuk segera memberhentikan Bapak Kadus Iksanuddin dan membela rakyatnya. Harus salah berkorban Bapak Kades. Nuwun sewu perlu diketahui bersama bahwa bolak-balik terus menjelaskan kepada panjenengan. Saya punya hak dan punya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, tapi harus melalui mekanismenya, itu harus ditempuh Bapak Ibu. Lah kok ora ditempuh itu ya nuwun sewunya saya melanggar aturan. Bukan saya melindungi, tidak, bahkan saya itu kalau menyarankan di mana-mana saya menyarankan. Dikala ada aparatur pemerintahan desa yang berjalan tidak sesuai dengan aturan, berilah masukan. Kan seperti itu. Saya sering mengatakan seperti itu. Lah karena terbenturnya aturan, saya tidak mau semerta-merta bahwa hal ini harus dilaksanakan hari ini seperti ini, tidak. Nah maka untuk SK dari para perangkat itu ada di tangan panjenengan, tetapi harus melalui mekanisme. Berarti ada dua versi, ada dua opsi. Maksudnya apa? Satu di tangan panjenengan, yang kedua melalui mekanisme. Sing di tangan jenengan baik, sementara sing menyong bombong Pak. Yang di tangan panjenengan. Harus ada hasilnya hari ini. Ada hasilnya. Mekanismenya adalah ini Bapak Ibu, kewenangan saya adalah ini, nanti tunggu-tunggunya saya akan menempuh sesuai dengan prosedur. Bahasanya kayak si mau gongleng donyong bisa apa wis gongleng gontok wis lah Anu biasa dihapusi iki Pak. Nah, saya tidak mau, justru itu akan membuat hal-hal yang kurang baik ke kita dan ke panjenengan. Kuliner dihapusi iki. Dan seperti itu. Saya ya tetap kalau memang itu sudah keputusan, ya keputusan, tidak boleh istilahnya keputusan hapus-hapusan dah. Tapi ya tunggulah, saya diberi waktu, diberi kesempatan dengan teguran yang seperti ini, ya mohon, ya. Kami berikan waktu hanya 1 bulan. Bisa. Aturannya Pak 1 bulan. Aturannya 1 bulan. Nah kok sebelum 1 bulan terjadi gejolak lagi yang diperbuat oleh beliau Bapak Kadus, orang sampai sebulan bahkan 3 dina mungkin bisa Pak. Cuma acuan ini memang harus 1 bulan, ibaratnya seperti itu. Oh bahkan Robina kok tetap itu, ya mungkin bisa untuk mempercepat hal tersebut. Memang terkenal nang YouTube. Terkenal. Karena desa. Itu dulu ya. Desa. Gunung viral.
Nuwun sewunya karena kami menghargai dari panjenengan semuanya, kami pun juga seperti itu akan berupaya yang maksimal dengan teguran yang sudah saya sampaikan kepada panjenengan, terutama kepada Bapak Kadus Grumbul Karangjati. Dengan teguran yang seperti ini bukan teguran istilahnya main-mainan, tidak, ini teguran dengan serius Bang, dudu main-mainan, dudu serius. Apabila terjadi hal-hal yang memang tidak sesuai dengan hal ini yang sudah saya sampaikan terbuka dengan panjenengan, ini mohon dengan hormat kepada warga masyarakat Grumbul Karangjati, tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah segan-segan, mangke mlebet mawon utawi dugi mawon teng balai dusun mawon. Saya sembarangan, terbuka saya. Tapi karena ini aturan, ya tunggu saya harus ditaati dulu lah ya. Mata niku nggih, karena wekdal sampun sama kali sonten nuwun sewune panjenengan saya, kula nggih ngaten ibu saya, kirang prayogi karena mendekati waktu maghrib, nek kasih teng mriki ketone grumbul-grumbul, gempur-gempur ya ora kepenak lah ngaten niku. Dari awal sampai akhir apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus kami tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa yang disampaikan oleh warga tentunya ini diklarifikasi oleh kepala desa. Betul apa tidak apa yang disampaikan oleh masyarakat. Beberapa pengaduan seperti dianggap tidak adil, ya, penyalahgunaan wewenang, membuat keputusan sepihak. Ini tentunya diteliti, diklarifikasi dari mereka yang mengadukan. Kalau memang terbukti, ya ada tahapan-tahapannya, mekanismenya. Kalau itu merupakan pelanggaran perda, ada sanksi administrasi, mulai dari teguran lesan, kemudian 1 bulan teguran lesan ada perbaikan apa tidak. Kalau tidak ada, teguran tertulis pertama, itu juga ada waktunya, disertai dengan kewajiban-kewajiban dari saudara Kadus. Itu kalau memang terbukti dari hasil penelitian klarifikasi dari kepala desa. Kemudian teguran tertulis kedua kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya, sampai dengan pemberhentian sementara kalau memang tidak bisa memperbaiki selama 6 bulan. Baru kalau memang itu tidak dipenuhi terhadap tuntutan masyarakat yang dibuktikan mungkin betul, itu diberhentikan. Sehingga untuk saat ini ya tidak bisa kalau itu dianggap pelanggaran perda, larangan sebagai perangkat desa, tidak bisa kepala desa membuat surat pemberhentian secara langsung. Itu harus melalui tahapan-tahapan yang harus ditempuh sebagaimana diatur dalam perda, gitu ya. Saya rasa itu jawaban saya. Gitu ya. Himbauan dari Pak Camat untuk semua perangkat desa hal ini tidak terjadi lagi, Pak, biar masyarakat nyaman dengan pimpinannya. Tentu harus bekerja secara profesional, proporsional. Ya, tugas-tugas perangkat desa tidak boleh diskriminasi, tidak boleh mempersulit atau membebani anggaran ke masyarakat tanpa hasil musyawarah desa. Dengan kita perangkat desa bekerja sesuai dengan mekanisme aturan yang ada, tidak melanggar aturan, kami yakin bisa berjalan dengan baik. Sehingga kejadian ini tentunya memberikan hikmah pada yang lain supaya perangkat desa lebih hati-hati dalam bekerja. Ya. Hasil audiensi kali ini dan langkah selanjutnya. Hasil audiensi hari ini karena dari pemerintah desa
menerima aduan dari warga masyarakat di wilayah Grogol Karangjati yang isi aduannya adalah menuntut bahwa atas nama Bapak Iksanuddin sebagai Kadus Karangjati diminta untuk mengundurkan diri karena cara kinerjanya itu sudah tidak bisa diterima oleh warga masyarakatnya. Sehingga dengan pengaduan yang diminta oleh warga masyarakat ke pemerintah desa, akhirnya pemerintah desa menindaklanjuti permohonan dari warga masyarakat Grogol Karangjati. Kebetulan pada hari ini pemerintah desa melaksanakan kelanjutan permohonan tersebut melalui mengklarifikasi dari kedua belah pihak, baik pihak yang diadukan maupun pihak yang mengadukan, sehingga muncullah satu keputusan kepala desa yang nantinya menjadikan bahan kekuatan bagi kedua belah pihak, juga bahan yang nantinya bagi Kadus desa mungkin bisa menjadikan satu pedoman maupun acuan dalam melaksanakan kegiatan selama para pemerintah desa di Grogol Karangjati tersebut. Dan dikala ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan teguran kepala desa kepada Bapak Kadus Iksanuddin selaku kepala dusun Karangjati, untuk tahapan selanjutnya oleh pemerintah desa akan dilaksanakan teguran yang berupa tertulis, dalam arti bentuknya adalah SP1. Itulah yang saya beri keterangan kepada panjenengan semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sedikit Pak, terkait dengan ini kan warga masih terus bergejolak Pak ya. Ya. Apakah memang aturannya harus SP1 atau bisa langsung diberhentikan? Kalau kita melihat dengan adanya aturan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kepala desa, ini memang aturannya seperti itu. Tapi nanti setelah adanya aturan yang sudah kita buat oleh pemerintah desa untuk tersebut, masyarakat Karangjati adalah Kadus tersebut harus turun dari jabatannya. Kami pun akan konsultasi dengan pemerintah lebih atasnya. Nah, saya sendiri ingin dengan adanya SK yang dibuat oleh kepala desa sebagai pemberhentian Kadus tersebut menjadikan satu SK yang nantinya aman, istilahnya tidak ada apa-apanya, dalam arti mungkin bisa menjadikan satu bentuk kementalan itu karena tidak melalui prosedur itu. Saimin ya? Oh ya, terkait dengan tuntutan warga dusun Karangjati, permasalahan dengan Kadus Iksanuddin seperti apa tanggapan dari pemerintah desa? Yang jelas saya mewakili warga Karangjati ya, satu mengajukan kepada kepala desa untuk menurunkan Kadus Iksanuddin yang sudah tidak berkompeten menjadi Kadus Karangjati. Satu itu. Yang kedua, Kadus Iksanuddin terlalu banyak masalah-masalah yang selama ini masih berjalan di Karangjati. Yang ketiga, saya juga sudah mengajukan dengan berbagai lampiran-lampiran dengan persetujuan warga dusun Karangjati yang mungkin 90% mempersetujui untuk turunnya Kadus Iksanuddin. Yang keempat, harapan kami kepada kepala Kades untuk secepatnya memutuskan turunnya Kadus Iksanuddin. Terus tadi kan sudah ada jawaban dari pemerintah desa terkait dengan sudah dikeluarkan SP1 untuk Kadus Iksanuddin. Tanggapan dari warga masyarakat sendiri seperti apa? Yang jelas dari saya kurang puas Pak, kurang puas dari keputusan kepala desa, karena dari Kadus Iksanuddin itu sudah bukan satu kali pengajuan dari warga Pak, sudah 3 kali ini. Apabila Terus sebenarnya tuntutannya apa tuh? Tuntutannya yang jelas Kadus Iksanuddin harus diberhentikan dari kepala dusun. apabila belum puas, apa langkah selanjutnya? Ya mungkin dari kami ya mungkin ada langkah-langkah yang mungkin nanti saya perhitungkan dengan rekan-rekan, dengan warga, bagaimana bagusnya nanti. Apa ada beberapa hal apa yang membuat masyarakat begitu getol ingin menurunkan Kadus Iksanuddin? Satu ya, dia tidak berkompeten jadi Kadus
warga Karangjati, yang kedua meresahkan warga, yang ketiga udah banyak kota yang di luar Karangjati pun bukan 1-2 yang jelas punya rapor yang merah. Oke, itu aja. Terima kasih Mas. Ya. Dari Balai Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Kabar 1 Nusantara melaporkan.